Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Meriana Devi Prihastuti. Saya merupakan mahasiswa program Profesi Pendidikan Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 25105660036. Saya merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri 3 Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Di sini, pada kesempatan ini, saya melaksanakan praktik kinerja UKIN pada siswa kelas 5 dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan materi sistem pencernaan, dengan jumlah siswa 16 siswa. Demikian perkenalan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Hadis. Hadis, silakan maju Hadis. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbil jannati Ya, terima kasih Hadis. Silakan duduk lagi. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Coba tengok temannya kanan kiri. Ada yang nggak masuk? Nggak? Hadir semua? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah kalian hadir semua. Silakan sekarang keluarkan buku kalian. Sudah dikeluarkan semuanya? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa ingin memimpinnya? Marium, silakan maju Marium. Yang lain silakan berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ayo berdiri dulu semua. Indonesia tanahku, mengandung darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia kebanggaan.
terima kasih Marium. Silahkan dulu kembali. Oke, sekarang Ibu ingin membuat kesepakatan kelas. Kita di kelas ini, pada hari ini Ibu ingin membuat kesepakatan. Yang pertama, harus saling menghargai. Yang kedua, harus menjaga ketertiban di dalam kelas. Dan yang terakhir, kalian berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ayo kita berdiri. Terlebih dahulu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk lagi. Oke, Ibu ingin bertanya nih. Kan materi kita sebelum pembelajaran pada hari ini, ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya tentang apa? Saya ingat materi kita sebelumnya tentang apa? Apa Selvi? Ya, sistem pernafasan. Karena tadi kan kita sudah tepuk semangat nih, berarti sudah semangat untuk belajar hari ini? Kurang semangat. Semangat nggak belajar kita hari ini? Nah, siap belajar semua? Siap. Oke. Pada pagi hari ini, Ibu ingin menjelaskan materi tentang sistem pencernaan. Nah, adapun tujuan dari sistem pencernaan ini sendiri adalah agar kalian memahami proses pencernaan itu yang ada di dalam tubuh itu seperti apa dan organ-organ yang terlibat di dalamnya. Nih, Ibu ini punya gambar. Gambar adalah ini gambar ada anak yang sedang sakit perut. Kira-kira kenapa ya dia bisa sakit perut? Dia tahu? Apa Hadis? Karena dia tidak sarapan dan suka dan pedas. Iya, karena kalau kita tidak sarapan dan sering makan yang pedas itu, maka dia akan sakit perut. Nah, nih Ibu ingin bertanya nih, mengapa sih kita perlu makan dan minum? Apa Zahra? Karena tubuh kita juga memerlukan makanan dan minuman untuk bekerja dengan baik. Iya, karena tubuh kita ini juga memerlukan nih makan dan minuman supaya tubuh kita itu bisa bekerja dengan lebih baik. Nih Ibunya bertanya lagi, pernah nggak sih kalian itu terlambat makan? Pernah. Apa yang kalian rasakan kalau kalian terlambat makan? Sakit. Sakit perut. Lemas nggak? Lemas kan? Ya. Selanjutnya apa ya? Bagaimana sih proses terjadinya makanan itu? Apa Febri? Pertama mulut, kerongkongan, esophagus, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Iya. Setelah itu prosesnya tadi dari dicerna dulu di mulut, terus ke kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir ke anus. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materinya, Ibu punya video nih. Kita nyanyikan sama-sama ya. Nih. Kita nyanyikan sama-sama nih lagunya, Sistem Pencernaan Manusia. Ayo Kita semua belajar pada manusia dari mulut kita. Pada manusia dari mulut kita. Makanan masuk mulut dibuka oleh bibir. Menjadi pencernaan, menjadi pencernaan, menjadi pencernaan. membuat sebuah korban adalah
Terus masuk usus halus, terjadi pergerakan, sari-sari makanan, dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan, dibutuhkan oleh tubuh. Usus seseorang, dia sisakan ampas, ampas satu keluar, keluar lewat angin. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia. Harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa dan pola hidup sehat, agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Kita berdoa kita wajib berdoa sebagai wujud syukur pada Yang Maha Esa. Ya, itu tadi lagu tentang pencernaan manusia. Nih, sekarang Ibu ingin menjelaskan nih sistem pencernaan manusia. Di sini sistem pencernaan manusia itu adalah sistem pencernaan manusia itu merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang ada di dalam tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang dari mulut hingga anus. Lanjut. Nih, organ penyusun pada sistem pencernaan manusia itu yang pertama ada mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir ada anus. Nah, setiap organ pencernaan itu tadi dia memiliki fungsinya masing-masing dalam mengolah dan mencerna makanan. Yang pertama kita bahas dari mulut. Mulut ini adalah bagian awal dari anatomi pada sistem pencernaan manusia. Dia berfungsinya untuk apa? Untuk menghaluskan makanan agar lebih memudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Terus ada lagi, setelah dari mulut dia ke kerongkongan dan esofagus. Nah, urutan yang kedua itu, kerongkongan dan esofagus ini adalah sistem pencernaan manusia selanjutnya. Dia adalah karena di kerongkongan dan esofagus itu merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerak peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan itu dari mulut menuju ke lambung. Nah, setelah dari kerongkongan dan esofagus, dia langsung ke lambung. Nah, lambung ini adalah anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk seperti huruf J. Dan dia itu terletaknya di perut bagian kiri sebelah atas. Nah, fungsi dari lambung ini dalam sistem pencernaan ini untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih berbentuk setengah padat. Nah, dia dari lambung terus kemana lagi tadi? Ke usus halus. Nah, usus halus di sini adalah saluran pencernaan yang bertugas untuk menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral. Nah, saluran ini memiliki panjangnya itu 7 meter dan dia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Yang kedua ada usus kosong disebut dengan
jejenum, serta yang terakhir usus penyerapan disebut dengan ileum. Selanjutnya dari usus halus dia ke ada pankreas. Pankreas ini dia itu tidak dilewati oleh makanan, tapi pankreas ini juga termasuk salah satu organ pencernaan manusia. Karena pankreas ini juga memiliki peranan yang penting dalam sistem pencernaan. Dia itu menghasilkan enzim pencernaan guna untuk memecah berbagai macam nutrisi di dalam makanan itu sendiri. Setelah pankreas dia ada hati. Nah, hati ini juga sama dengan pankreas, dia juga tidak dilewati oleh makanan, tapi dia memiliki dia adalah salah satu sistem pencernaan juga di sini dia tidak dilewati oleh makanan. Nah, hati ini dia berfungsi untuk memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak yang ada di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Setelah hati dia ada kantong empedu. Di kantong empedu ini adalah anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Dia terus disimpan di sini. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar ini sini adalah saluran yang memiliki panjangnya sekitar 1,5 meter. Dan dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada sekum, yang kedua ada kolon, dan yang terakhir ada rektum. Organ pencernaan manusia ini bekerja untuk menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum dia membentuk feses. Setelah itu dia ada rektum dan anus. Nah, anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir ini adalah rektum dan anus. Rektum itu adalah dia bagian yang terakhir dari usus besar yang berfungsi dia untuk menyimpan feses sebelum dikeluarkan itu disimpan di rektum terlebih dahulu. Nah, setelah itu jika dia sudah penuh tuh di rektum tadi dia dikeluarkan oleh ada otot-otot di sekitar rektum itu yang berkontraksi untuk mengeluarkan feses itu melalui anus. Itu tadi. Nah, ini Abi Bu ada kuis nih. Ini tadi apa namanya? Rektum dan anus. Kali ini tadi apa? Gambar apa? Kantong empedu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ayo. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Kia apa? Proses pencernaan mekanis itu terjadi di mana? Ada yang bisa bantu Ibu menjawabnya? Ya, apa Marium? Mulut dan lambung. Ya, gimana Kia? Sudah? Nah, ada lagi? Ya, apa? Amel? Fungsi dari usus halus ya. Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Apa fungsi? Ya, apa Wilda? Untuk menghaluskan makanan. Fungsi dari usus halus itu untuk menghaluskan makanan. Bisa dipahami Amel? Nah, ada lagi nggak? Ya, apa Iqbal? Kalau kita sering makan makanan pedas dan asam berlebihan, organ yang paling beresiko terganggu itu apa? Ada yang bisa bantu Ibu? Kalau kita sering makan pedas, apa? Organ apa yang paling sering terganggu? Adalah lambung. Nah, ada yang ditanyakan lagi tidak?
Jika tidak ada, ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Dan sekarang kalian sudah duduk dengan kelompok masing-masing kan? Sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian yang dikerjakan secara berkelompok. Di sini ini ada Ibu ada tugas. Kalian lihat sini, Ibu berikan tugas tentang bagian-bagian sistem pencernaan. Di sini kalian harus mengamati dulu nih. Bagian sistem pencernaan manusia ini apa aja, kalian tulis namanya apa, fungsinya apa. Paham? Paham nggak? Paham. Ibu bagikan ya setiap kelompoknya ya. Kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Berdiskusi kalian harus dengan kelompok kalian yang aktif. Bekerja sama. Silahkan kalian tulis namanya dulu. Harus mengerjakannya dengan tertib, tidak boleh ribut, bekerja sama. Saling membantu dalam kelompok. Kerjasamanya harus sama-sama. Ayo, tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1, siapa namanya kelompoknya? Siapa aja? Hadis, ada Selfie, ada siapa lagi? Ada Fitri. Iya nih. Kalian lihat nih. Nomor 1 ini gambar apa? Kalian tulis di sini. Gambarnya nih nomor 1 apa? Ditulis sini. Fungsinya untuk apa dia di sini? Kalian tulis di sini ya. Nah, kerjakan. Ya, apa lagi? Kalian, kok belum ditulis nama kelompoknya siapa aja? Tulis dulu nama kelompoknya. Kalian dari kelompok berapa ditulis? Ya, namanya siapa? Ada Bilkis, ada Amel. Masya. Ya, ayo dikerjakan sama-sama. Semuanya harus ikut berpartisipasi, bekerja dengan aktif. Kerjakan dengan kelompoknya. Kalian, sudah belum kalian ini? Ditulis di sini, Zahra. Nih, ditulis di sini. Tulis di sini, Zahra. Namanya di sini. Fungsinya ini, gitu. Paham nggak? Paham. Kalian sudah sampai mana kalian? Ini ya, belum ditulis. Yang mulut ditulisnya sini. Bagian organ ini nomor 1 apa? Di sini dong. Kan ini ada ibu kasih ini. Nama bagiannya, terus fungsinya baru di sini. Paham? Paham. Yuk. Nah, dikerjakan sama-sama. Jika ada yang ingin ditanyakan, kurang paham, nanti tanyakan dengan ibu ya. Ayo. Bisa cepat.
Udah belum? Sudah? Sudah belum? Ayo kerjakan secara bersama-sama dengan temennya. Sudah belum? Ya kelompok 3 sudah belum kelompok 3? Belum kelompok 3. Ayo tulis apa ya? Ingin tetap. Ayo dikerjakan. Ayo dikerjakan, ayo. Ayo, kerjakan sama-sama, ayo. Nggak boleh ribut ya. Oh, ayo, ibu kasih waktu cuma 5 menit ya. Sudah berapa menit ini? Ayo cepat, nanti waktunya habis kalian. Nggak selesai-selesai. Ayo cepat kerjain ya. Nanti waktunya habis ibu suruh maju nanti ya. Ayo, sudah belum? Ayo.
Ayo. Siapa kelompok satu sudah? Sudah? Ayo. Maju dulu ya kelompok satu kita. Ibu minta presentasikan dulu dari kelompok satu, maju. Ayo, maju. Itu di bawah kertasnya kalau ditinggal, kan itu mau dipresentasikan. Yes. Siapa yang mau buka? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perkenalan dulu kalian dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 1. Nama saya Selvi. Nama saya Gina. Saya Hafiz. Ya langsung aja. Yang pertama ada gambar apa itu? Oh, fungsinya mulut apa? Kita menghabiskan makanan yang kita makan. Yuk lanjut kalian. Kedua, kerongkongan. Bahwa makanan yang telah dihabiskan dan diminum. Ya. Apalagi? Sambung. Untuk mengolah makanan menjadi bagian yang berisi dan berbentuk selemah padat. Ayo yang lain perhatikan temennya. Ayo diperhatikan temennya. Terus besar untuk menyerap air diambil tetap elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Dari anus menunjukkan fase setelah sedangkan anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Sudah? Ada yang ingin beri tanggapan nggak? Nggak ada. Ya kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya yang maju. Kelompok satu. Terima kasih kelompok satu. Silakan duduk kembali. Ayo lanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Zahra. Nama saya Indri. Nama saya Bayu. Nama saya Tina. Kami kan Kami ingin mempresentasikan bagian tubuh. Mulut berfungsi untuk mengunyah serta menghaluskan makanan yang kita makan. Kerongkongan berfungsi
untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Lambung berfungsi untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat. Usus halus berfungsi untuk menyerap berbagai macam Ayo. nutrisi Ayo. dari makanan. Lagi. Hati berfungsi Ayo suaranya. Mana suaranya? Suaranya nggak keluar. untuk melakukan lemak di dalam usus halus. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan serta menyertakan cairan empedu yang telah disersihkan oleh hati. Usus nasal berfungsi untuk menyerap air, vitamin, serta elektrolit dari sistem makanan sebelum membentuk feses. Ayo. Lanjut. Rektum dan anus berfungsi untuk menyimpan feces, sedangkan anus berfungsi untuk mengeluarkan feces. Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo, lanjut ya kelompok 3 maju. Ayo, silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kasihkan Tentang apa? Tentang sistem pencernaan. Ya. Ayo. Silakan, Lukius. satu mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah serta menghaluskan makanan yang kita makan. Dua kerongkongan. Kerongkongan berfungsi Ya nyaring dong suaranya. Kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Tiga lambung. Lambung berfungsi untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat. Ya selanjutnya. Ada apa lagi? Empat kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan serta menetralkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Ya lanjut. 5. Usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan. 6. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air, vitamin, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Ya. Apa lagi? 7. Rektum. Rektum berfungsi untuk menyimpan feses. 8. Anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berapa? Yang terakhir kelompok 3. Ayo maju kelompok 3. Kelompok 4. Mau 4 salah ibu ya. Kelompok 4 maju. Ayo mundur. Ayo. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagian-bagian sistem pencernaan manusia. 1. Mulut. Mulut berfungsi untuk mengenal serta menghaluskan makanan yang kita makan. 2. Kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. 3. Lambung. Lambung berfungsi untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat. 4. Usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap Maju, sayang. berbagai macam nutrisi dari makanan. 5. Hati. Hati berfungsi untuk memproduksi daya tarik empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus. 6. Kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan serta menyerap cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. 7. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air, vitamin, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk proses. 8. Rektum dan anus. Rektum berfungsi untuk menyimpan feses, sedangkan anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Sudah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Kelompok yang paling terakhir. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah berani maju untuk memprestasikan ke depan. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, Ibu ingin menambahkan sedikit di sini. Tadi adalah LKPD-nya tentang apa? Organ-organ atau bagian-bagian yang ada di dalam tubuh atau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Ada apa aja tadi yang pertama? Iya, ada pertama ada mulut. Yang pertama terjadi itu di sistem pencernaan itu terjadi di mulut. Setelah mulut dia ke kerongkongan atau esofagus. Dari esofagus dia lari lagi ke lambung. Dari lambung dia nanti ke habis dari lambung kemana? Usus halus. Ke usus halus. Dari usus halus dia ke usus besar. Setelah dari usus besar dia akan ke rektum. Setelah di rektum itu dia penuh dengan fesesnya, dia kemudian keluar melalui yang terakhir apa? Anus yang terakhir. Nah, dari materi hari ini untuk mengetahui
pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, Ibu memberikan soal yang harus kalian kerjakan secara mandiri atau individu sendiri-sendiri. Tidak boleh mencontek. Nih. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh mencontek. Bu kasih kalian waktu 10 menit cukup nggak untuk ngerjainnya? Cukup ya, 10 menit ya waktu pengerjaan kalian ya. Kerjakan secara mandiri. Kerjakannya sendiri-sendiri, harus jujur, harus bertanggung jawab dengan jawaban kalian. Ditulis namanya, jangan lupa. Tulis namanya. Yuk, jangan buru-buru ngerjainnya, harus teliti ngerjainnya. Yuk, harus teliti. Nggak boleh cepat-cepat ngerjainnya. Shh, nggak boleh bersuara. Kan harus dikerjakan secara masing. Harus jujur. Ditulis namanya sudah. Yuk. Ya. Sudah ditulis nama, dikerjakan dulu, diteliti soalnya itu. Jangan asal jawab. Teliti dulu soalnya itu. Harus diteliti jawabannya. Benar nggak jawabannya? Jangan asal jawab ya. Masih banyak waktunya. Jangan lupa nih, tulis nama. Kalian sering tuh ngumpul, nggak pernah ada namanya itu. Ayo dikerjain soalnya.
Yo. Ayo, dikerjakan. Ada yang sulit nggak soalnya? Enggak. Bisa semua? Udah Fitri. Sulit nggak Fitri? Sulit nggak soalnya? Nggak ada suara aja Fitrinya. Udah belum Arkan? Sulit nggak soalnya Arkan? Enggak. Udah semua? Sulit nggak? Oke, sudah? Oh, sudah, silakan kumpulkan ke depan. Nih. Bukan, Ibu periksa dulu ya. Ibu periksa dulu hasil kalian hari ini. Ibu langsung Ibu bagikan hari ini juga ya. Ada yang susah nggak soalnya tadi? Nggak ada yang susah?
Tuh, lihat tuh. Ibu bagikan ya jawaban kalian ya. Kayaknya dari jawaban kali ini kalian sudah paham nih materi hari ini. Bagikan Marium. Zahra. Fitri. Hilda. Hadis. Amel. Kia. Naila. Indri. Iqbal. Selfie. Arkan. Alfariski. Bilkis. Febri. Wahyudi. Gimana hasilnya? Memuaskan tidak? Memuaskan. Memuaskan. Nilai kalian sesuai harapan kalian atau tidak? Sesuai. Ayo kita bahas dulu sebentar bersama-sama. Dari soal nomor 1. Organ pencernaan yang berfungsi untuk mengunyah makanan itu apa? Mulut. Dia itu ada di mulut nama organnya. Nih soal yang kedua nih. Fungsi utama lambung dalam sistem pencernaan untuk apa? Untuk menghaluskan makanan. Usus halus itu fungsinya untuk apa? Menyerap sari makanan. Nah, setelah makanan dari kerongkong, organ selanjutnya yang dilalui adalah di mana? Di lambung. Fungsi dari hati itu membantu proses pencernaan dengan cara apa?
menghasilkan empedu. Proses pencernaan mekanisme itu terjadi di mana? Di mulut dan lambung. Nah, organ pencernaan utama itu di mana aja? Ya, ada di mulut, di lambung, dan usus halus. Jika kita sering makan pedas dan asam berlebihan, organ yang paling beresiko terganggu itu organ apa? Lambung. Gimana cara kita, mengapa kita makan? Nah, itu harus berserat yang baik untuk pencernaan, supaya apa? Ya, untuk membantu pergerakan usus. Nah, yang terakhir nih, untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, kita sebaiknya apa? Minum cukup air putih. Harus air putih yang banyak minumnya. Jangan minum air-air yang apa itu? Kayak teh gelas, teh kita, segala macam itu. Nah, nih, sebelum Ibu akhiri nih, Ibu mau apa ya? Refleksikan dulu sama-sama. Dari pembelajaran kita hari ini, kalian senang atau tidak? Senang. Apa yang kita dapat dari pelajaran kita hari ini? Iya, dari pelajaran kita hari ini kita bisa mengetahui itu fungsi dan organ-organ tubuh yang ada gimana? Di tubuh manusia, di organ pencernaan manusia. Ada apa aja tadi? Ayo yang pertama. Mulut fungsinya untuk apa? Ayo. Selanjutnya. Fungsi dari kerongkongan untuk? Ada yang ketiga, ada apa? Ada lambung. Habis itu ada apa lagi? Setelah usus halus. Setelah itu ada apa lagi? Setelah kantong empedu. Dari usus besar dia? Ke rektum dan anus. Nah, itu tadi yang telah kita pelajari hari ini tentang sistem pencernaan manusia dan organ beserta fungsinya yang ada di pencernaan kita. Nah, dari semua ini, ada yang bisa bantu Ibu buat kesimpulannya apa? Apa, Arkan? Sistem pencernaan merupakan proses pengolahan makanan di dalam tubuh yang melibatkan berbagai organ pencernaan. Ya, fungsi dari dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini dari sistem pencernaan manusia itu merupakan dari proses pengolahan makanan yang terjadi di dalam tubuh apa? Tubuh manusia. Ya, melibatkan apa saja di dalamnya? Melibatkan organ pencernaan di dalamnya. Itu tadi yang dapat kita simpulkan tentang apa? Tentang apa tadi? Simpulkan pembelajaran kita hari ini apa aja tadi? Tentang apa pelajaran kita hari ini? Sistem pencernaan. Nah, selanjutnya Ibu mau nyampaikan pembelajaran kita untuk materi yang akan datang. Itu masih berkaitan tentang sistem pencernaan juga ya. Masih berkaitan dengan sistem pencernaan. Nih, sebelum Ibu akhiri nih, kita untuk mewujudkan jiwa nasionalisme kita harus menyanyikan lagu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dulu. Ada yang ingin mimpin ke depan? Hari yuk.
Akan maju dulu, Marium. Bentar ya. Bentar dulu. Kalian hafal aja kan lagunya? Udah keluar belum? Dah? Belum. Gerak-gerak dia. Ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Masuk. Dapat. Pancasila, aku mendukungmu. Setiap proklamasi, setiap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, meninggalkan bangun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Silahkan duduk, Marium. Oke, pelajaran kita hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Silakan bukunya disimpan terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, kita berdoa dulu. Ayo, Ibu minta Febri untuk memimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'in insana wa fil usri insan ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih Febri. Silakan duduk kembali. Dari pelajaran kita yang sudah kita bahas hari ini tentang sistem pencernaan, dapat Ibu sampaikan pesan moralnya. Kita harus menjaga organ yang ada di dalam tubuh kita agar kita tetap sehat, ya. Oke. Ibu akhiri. Ibu tutup ya. Ya, Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.